Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Hari ini aku mau bahas tentang seberapa penting kita interaksi sama Cana ya teman-teman ya. Jadi kadang kita sangat ngegampangin atau bahkan menyepelekan ya. eh, Interaksi dengan ikan itu kurang penting, padahal itu interaksi dengan ikan cana itu peliharaan teman-teman itu sangat penting teman-teman. Jadi kalau akibatnya kalau interaksi kurang ya teman-teman ya, ini terjadi di canaku juga. Jadi aku berdasarkan pengalamanku ya, kalau ini bukan cerita orang lain. Jadi berdasarkan pengalamanku, kalau interaksi kurang biasanya cananya jadi mager teman-teman ya, cananya jadi mager. Lebih sering di bawah, apalagi kondisi akuarium kalau kita ditinggal atau nggak ada interaksi di kondisi mati. Nah itu biasanya cananya jadi mager. Kemarin ini terjadi pada blue pulcra aku ya. Ini jadi sering ke bawah itu teman-teman. Tadinya diajak interaksi nggak mau lagi teman-teman, dia di bawah gini terus, flaring nggak jelas tapi di bawah. Kayak ginilah kemarin, kayak gini, parah kali kayak gini, diajak ke atas dia nggak mau. Akibatnya kalau kurang interaksi seperti itu teman-teman ya, salah satunya. Padahal dia dulu tuh flaringnya stabil di tengah sini teman-teman ya, di tengah akuarium ya. Jadi flaringnya bagus, stabil di sini. Sekarang jadi kayak gini. Ini bisa diterapin buat teman-teman yang lagi treatment juga, biar lebih aktif lagi ya teman-teman. Caranya bagaimana? Kalau si stewartiku masih stabil ya, masih lumayan. Nah masih lumayan. Yang aurantiku masih flaring stabil pakai jari, cuman udah nggak pernah dibuat mangap-mangap teman-teman. Jadi agak susah lagi kalau dibuat mangap-mangap ya itu. Tapi untuk flaring tuh respon masih oke tuh. Interaksi itu macam-macam teman-teman ya, bisa langsung pakai tangan. Kalau yang belum bisa pakai tangan, masih takut, bisa pakai pakan. Kalau nggak pakai pakan bisa pakai mainan cana dan sebagainya lah. Nah itu salah satu dari interaksi. Kalau enggak bisa pakai kaca teman-teman ya, itu buat naikin mental cana. Nah, itu salah satu bentuk interaksi seperti itu. Kalau nggak pakai kaca ya sistem buka tutup sekat gini. Nah ini tadi udah aku buka tutup sekat. Ini sangat sangat manjur sekali ya teman-teman, buat naikin mental ini sangat manjur sistem buka tutup sekat ini daripada hanya menggunakan kaca teman-teman ya. Itu terus untuk cana yang mager ya, aku kasih contoh si pulcra ya di sini ya. Jadi pulcraku tuh biasanya kan kalau yang dulu dia, kalau posisi posisi ada aku di depan akuarium, biasanya pulkarnya itu berenang-berenang di tengah terus teman-teman, seperti asiatica kayak gitu ya. Posisinya itu selalu ada di tengah berenang gitu. Sekarang posisinya jadi sering di bawah, kalau nggak ada interaksi di bawah. Kalau dulu kayak gini karena biasanya capek interaksi, itu hal yang wajar ya. Kayak ini nih stewartiku ya, capek interaksi biasanya kayak gitu. Ini dari tadi gua ajak main soalnya tuh, tapi langsung langsung respon. Tapi kalau yang stewartinya langsung di tengah dia. Tapi kalau yang pulcra enggak, pecicilan dia, sekalinya interaksi pecicilan. Terus gimana caranya biar dia nggak sering di bawah? Dulu beberapa hari yang lalu masih, kalau diajak interaksi gini nggak mau teman-teman. Dipancing gini nggak mau, nggak ada respon. Kalau ada jari datang dia nggak ada respon. Ini udah mulai lumayan. Caranya gimana? Biasanya cana ini paling respon dengan kalau kita mau ngasih makan kan biasanya dari atas ya teman-teman ya, dari atas itu. Untuk ngeresponin dia biar mau berenang di atas atau respon dengan tangan kita, caranya yaitu seperti kita memberikan makan tuh. Tapi jangan lama-lama, biasanya kalau terlalu lama dia bakal nyundul teman-teman.
Kayak gini nih. Kalau udah naik, kita pancing, kita goda di atas gini. Terus itu biar dia terbiasa, apa ya, sirip dayungnya itu dia gerakin terus teman-teman. Ini karena sudah nggak terbiasa kita kasih interaksi, jadi dia mager, nggak mau gerakin sirip dayung. Dan kemarin sempet sedikit agak gemuk sedikit ya, jadi mungkin sorry, jadi dia apa, jadi males. Cara interaksinya kayak gini aja. Kalau nggak bisa dengan berenang kanan kiri ya, kayak gini. Yang penting dia stabil dulu, mau berenang terus teman-teman ya. Kalau sudah mau berenang baru kita naikin mentalnya, bisa dengan dikacain teman-teman. Biasanya kalau pulkra tuh cepet aja kok naikin mentalnya, biar dia flaring dengan kaca atau dengan tangan tuh paling cepet. Cuman yang paling susah bikin pulkra mau berenang gini teman-teman ya. Jadi cantik dia kalau mau berenang ini. Terus kita ajak main dia. Ini masih proses treatment ya, biar dia mau berenang terus di tengah ya, di tengah air ya. Ini kalau di flaringin pakai kaca ya, ini gara-gara salah satunya kurang interaksi teman-teman ya. Mungkin bisa 1 minggu nggak interaksi itu langsung jadi ngaruh ya. Bener-bener hanya dikasih makan tanpa interaksi ya, jadinya gini nih. Tuh, flaringnya jadi kurang sama tangan. Kalau cara yang kedua seperti itu, yang cara ketiga ya dipancing pakai kaca bisa. Tapi biasanya harus melalui cara yang pertama ya. Kalau di kaca ya dia bakal flaring tapi di bawah tuh ya, di bawah dia bakal kayak gini dia. Bagusnya diajak interaksi berenang dulu teman-teman. Jadi nanti kalau udah stabil berenang kayak si Stewart ini, berenang terus di tengah-tengah nggak mager, baru kita mulai di flaringin kayak si Stewart ini. Baru kita mainin gini-gini teman-teman. Baru diganti-ganti kayak gini. Yang penting dia mau berenang aja di depan, show up kayak gini, kayak Stewarti. Kalau sudah seperti ini mau show up di depan gini, paling enak itu bikin flaringnya gitu. Jadi konsepnya kita harus bikin dia suka berenang di tengah-tengah kayak Asiatica juga kayak gitu teman-teman ya. Ini lumayan nih. Terus itu dia pasti turun lagi, naik lagi, udah mulai oke. Tadinya sama sekali nggak mau. Kita pancing dari atas terus. Ini lama-lama dia bakal mau kok dia. Ini agak gemuk, apa ya, gemuk juga nih. Cuman untuk ukuran segini harusnya nggak mager karena kurang interaksi itulah. Terus ini ada yang contoh yang agak besar ya, tapi udah lumayan juga. Caranya ya interaksinya kayak gitu sama. Ini dulu diabaikan juga teman-teman ya sama owner sebelumnya, diabaikan, nggak pernah interaksi. Airnya keruh, akhirnya warnanya turun, stripnya, yellow stripnya hilang. Yang pasti dotnya hilang teman-teman, tuh dotnya hilang semua, tapi warna birunya udah mulai naik lagi. Untuk dotnya ini kemarin nggak ada sama sekali, tapi ada yang mulai bermunculan nih di pipi sama di atas sirip dayungnya itu ada titik-titik. Sama di belakang tuh tadinya nggak ada sama sekali. Ini udah mulai, apa ya, udah mulai bagus lagi ya. Salah satunya dengan mengganti air bersih. Airnya bersih selalu teman-teman ya. Tuh airnya bersih, dulu tuh keruh airnya. Jadi kalau airnya bersih, ini Cana ini sebenarnya suka dengan air yang bersih teman-teman ya, Cana pulkra nih. Jadi warnanya bakal naik. Sesekali dikasih lampu, biar Cana kita semakin cerah ya. Yang ketiga yang pasti interaksi ya. Semakin naik mental biasanya warna juga akan semakin naik. Terus yang keempat jangan lupa pakan ya, yang mengandung pigmen biru kalau untuk pulkra dan spirulina ya. Itu. Ini udah lumayan ya. Kita coba bikin interaksi ke atasnya. Kalau enggak dipancing, kalau enggak bisa pakai tangan pancing. Ini banyak yang lagi mager ini.
Ini habis ganti air tadi. Sore tadi habis beberapa jam lalu aku ganti air full ya. 80%, jadi mungkin terus yang biasanya aku kasih garam sedikit ini nggak aku kasih karena aku lagi kehabisan. Jadi mungkin kurang apa ya, kurang nyaman dikit ya dengan air model barunya ya mungkin ya. Ini body udah mulai sedikit proporsional ya, makanya Cana Pulkra nggak boleh terlalu obes juga. Kalau terlalu obes biasanya jadi mager. Ini udah lumayan lah tuh, teman-teman bisa lihat. Cuma punuknya di kepala ini masih ada punuk sedikit ya, itu harus sedikit diet lah, sedikit lagi dietnya baru kita push warnanya. Udah lumayan nih. Yang cara yang terakhir biar Cana kita rajin berenang ya teman-teman ya, biar lebih aktif lagi, bisa dikasihkan ulat Hongkong ya. Ulat Hongkong itu bisa memberikan apa ya, kayak rangsangan si ikan itu jadi lebih aktif gitu teman-teman. Yang kedua pelet ya, pelet yang sifatnya mengapung seperti premium blue nih. Nah sifatnya mengapung kita kasih. Nanti dia bakal sering ada di tengah, di atas tuh makan. Jadi itu memancing si cananya aktif juga tuh kan. Jadi ada olahraga berenang-berenang. Karena peletnya kecil-kecil jadi dia lebih lama ya, lebih lama ada di permukaan. Itu triknya teman-teman ya. Tuh kan, lebih lama jadinya, lebih lama di permukaan. Nggak cepet kenyang, tapi dia banyak interaksi atau berenang-berenang di permukaan. Terus ini akuariumnya juga kekecilan ya. Rencananya nanti bakal ku ganti yang besar juga, jadi makanya si cananya jadi kurang aktif juga tuh. Tapi kalau yang ini Pulkra yang ini proper sebenarnya, akuariumnya masih ini, cuman karena kemarin aku sering getok-getokin mainnya, aku getok-getokin ini teman-teman, cuma mau kan interaksi gini, aku getok ini, jadi dia sering kaget. Disitulah jadinya dia sering jadi mager. Terus kemarin beberapa hari yang lalu ya, semingguan itu nggak aku kasih interaksi, lampu sering mati, jadi gitu. Jadi kayak gini ya, jadi pentingnya interaksi biar Cana kita mentalnya selalu terjaga ya. Harus sering-sering, syukur-syukur setiap hari harus ada interaksi. Oke, mungkin itu aja. Jika ada pertanyaan atau ingin Anda nambahin sesuatu, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Thank you yang sudah selama ini sering support aku. Jika ada salah-salahnya, aku mohon maaf. Bye-bye.